Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Intanaya Pratiwi, NPM 19220140. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang media pendidikan kesehatan menumbuhkan sikap pola hidup bersih dan sehat pada siswa sekolah dasar. Langsung saja saya mulai. Media pendidikan kesehatan. Menurut Otto Atmojo tahun 2007, disebut sebagai media promosi kesehatan karena alat-alat merupakan saluran untuk menyampaikan informasi kesehatan dan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Berdasarkan fungsinya, media promosi kesehatan sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, media promosi kesehatan ini dibagi menjadi tiga, yakni media cetak, media elektronika, dan juga media papan. Di sini saya akan membahas dua media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu media cetak dan juga yang kedua media elektronika. Yang saya akan bahas di slide setelah ini. Di sini terdapat contoh media promosi kesehatan media cetak, yaitu ada leaflet, kemudian ini ada poster, kemudian selanjutnya itu media elektronika, yaitu ada PowerPoint dan juga ada film. Penggunaan leaflet, poster, film, dan juga PowerPoint adalah contoh media yang lazim digunakan dan juga dapat menarik minat anak-anak sekolah dasar, sehingga mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, perlu kiranya dilaksanakan penelitian menggunakan media leaflet, poster, PowerPoint, dan juga film dalam promosi kesehatan di tataran siswa sekolah dasar untuk mengetahui media yang paling efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa SD mengenai PHBS tersebut. Media apa sih yang lebih efektif antara media cetak dan media elektronika? Di sini saya akan membahasnya di slide setelah ini. Di sini terdapat strata leaflet, yaitu perubahan sikap siswa SD tentang PHBS sebelum dan sesudah diberi promosi kesehatan menggunakan leaflet. Sebelumnya, yaitu terdapat 407. Kemudian sesudahnya yaitu 41,5 yang termasuk dalam kategori tinggi antara sebelum dan sesudah. Kemudian di sini ada perubahan sikap siswa SD tentang PHBS sebelum dan sesudah diberi promkes menggunakan poster. Sebelum diberi promkes yaitu terdapat 38,7. Kemudian sudahnya setelah diberi promkes mengalami peningkatan yaitu 403. Yang keduanya termasuk dalam kategori yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu perubahan sikap siswa SD tentang PHBS sebelum dan sesudah diberi promkes menggunakan PowerPoint. Berdasarkan strata di sini, diperoleh bahwa nilai rata-rata sikap sebelum diberikan promkes yaitu 4,3. Kemudian sesudahnya yaitu meningkat sehingga mencapai 41,7 yang diantaranya termasuk dalam kategori yang tinggi. Kemudian di sini ada perubahan sikap siswa SD tentang PHBS sebelum dan sudah diberi promkes menggunakan film. Berdasarkan strata di sini diperoleh bahwa nilai rata-rata sebelum diberi promkes yaitu 39,4. Sesudah diberi promkes
meningkat hingga 40,3. Yang keduanya termasuk dalam kategori yang tinggi. Kemudian di sini saya akan membahas tentang apa sih media cetak leaflet itu dan juga kelebihan dan kelemahannya. Media cetak leaflet itu mampu menjadi media prompt yang stimulus peningkatan dan pengetahuan dan perubahan sikap siswa SD tentang PHBS. Media cetak ini terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Kelebihannya yaitu tahan lama, tidak memakan listrik, serta mampu mencakup banyak orang. Kemudian kelemahan media leaflet yaitu tidak dapat menstimulir efek suara serta efek gerak yang dibagi sebagian besar orang dianggap sebagai media yang membosankan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari media poster tersebut dan juga kelebihan dan kelemahannya. Media poster yaitu sebagai media statis yang mengutamakan pesan-pesan virtual dengan ukuran yang cukup besar, layaknya leaflet. Kemudian kelebihannya yaitu tahan lama, tidak memakan listrik, serta mampu mencakup banyak orang. Kemudian kelemahan media poster yaitu tidak dapat menstimulir efek suara serta efek gerak yang bagi sebagian besar orang dianggap sebagai media yang membosankan. Dan di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian PowerPoint dan juga kelebihan serta kelemahannya. Pengertiannya yaitu terdiri dari sebuah template yang unik, berisikan tulisan, gambar, ataupun foto dalam tata warna yang menarik. Template-template yang disajikan dalam PowerPoint akan bergerak dan berganti secara dinamis sesuai dengan informasi yang tengah diberikan. Kelebihannya mampu memberikan informasi sekaligus menghibur pembacanya, sehingga lebih merangsang mereka untuk memperhatikan dan fokus pada bahan ajar yang tengah disajikan. Kemudian kelemahannya media ini memerlukan listrik dan alat elektronik tertentu untuk menyajikannya, serta membutuhkan waktu lebih lama dan juga persiapan yang lebih matang, agar siswa tidak bosan dan juga menarik perhatian mereka. Kemudian di sini media film yaitu suatu media elektronika yang menampilkan visual bergerak dan dinamis, dapat dilihat serta didengar dalam menyampaikan pesannya. Kelebihannya yaitu mampu diingat lebih lama dibandingkan dengan yang diperoleh melalui membaca media cetak karena terdapat visualisasi bentuk gambar bergerak. Kelemahannya yaitu media ini memerlukan listrik dan alat elektronik tertentu untuk menyajikannya, serta dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat membuat isi film menarik dan juga menarik minat namun juga benar dalam pemberian informasi. Selain itu memerlukan kesabaran dan tahap demi tahap untuk menyusun atau menyunting sebuah film, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pengerjaannya dibandingkan penggunaan jenis media yang lain. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan yang sudah saya bahas di awal tadi. Dalam hal ini, penggunaan media poster mungkin belum tepat sebagai media prompt yang diharapkan mampu memberikan perubahan sikap PHBS pada siswa SD. Banyak siswa yang mengeluh bosan dengan diberikan media poster karena dirasa kurang menarik. Dengan penggunaan media elektronika yaitu PowerPoint dan film terdapat peningkatan terhadap perubahan sikap PHBS pada siswa SD. Bagaimanapun, dalam hal ini media cetak dan media elektronika sebagai media prompt baik digunakan sehingga mampu menarik minat anak-anak usia sekolah dasar dan membuat mereka mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat. Di sini terdapat daftar pustaka dari apa yang sudah saya bahas. Sekian dari saya. Bila ada kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.